Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah kelas 7 MTS Nurul Falah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, hari ini kembali kita mengikuti PJJ untuk pelajaran akidah akhlak dengan materi membiasakan sholat atau adab dalam sholat dan adab dalam berzikir. Pada minggu lalu tema tentang adab dalam sholat sudah banyak kita bahas. Yang sekarang akan saya bahas mengenai adab zikir. Zikrullah, mengingat Allah, memang harus ada etika, harus ada adab. Apalagi ini hubungannya hablum minallah, hubungan manusia, hubungan makhluk dengan khaliq. Makanya kita juga harus adab, bukan hanya dengan manusia. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, harus punya adab. Salah satunya adalah ketika kita berzikir setelah melaksanakan sholat. Kapan itu dilaksanakan? Usai kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kita membacakan zikir. Dimulai dengan kalimat istighfar. Kenapa harus dimulai dengan istighfar? Sebab kita ini hamba Allah, banyak dosa, banyak kesalahan. Yang mohon ampunnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap astagfirullahaladzim minimal 3 kali, maksimal tidak terbatas. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bacakan. Kemudian setelah itu ya banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para orang-orang yang soleh yang telah mengajarkan kepada kita. Sebab dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil uduwi wala asali wala takum minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, minal khauf, terasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Ya, pelan-pelan aja, jangan kencengin. Ya, Allah juga dengar. Kecuali amin mau kenceng silakan. Kalau doa jangan keras-keras lah. Atau mungkin pengen terdengar dah, silakan. Nah, tapi jangan kita membacakannya jangan sombong ya. Jangan mentang-mentang lillahi ta'ala. Nah, ini mungkin penyebabnya agar kita pelan-pelan supaya kita niatnya ikhlas karena Allah. Ya, waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Minal ghafilin, ghafil, orang-orang yang lupa, lalai. Jangan sampai kita enggak berzikir pada Allah. Zikir kan menyebut nama Allah, zikrullah, zikir menyebut nama Allah. Jadi yang saya lihat dari ayat ini, kita akan mengerti bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah.
Zikir yang paling afdal yang mana ya? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan bagaimana zikir yang paling afdal, yang paling utama, yaitu pengucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya saja memang terkadang kita tidak memperhatikan adab dan cara berzikir. Kita sering zikir tapi nggak memperhatikan adabnya, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak ada bekasnya. Ya terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita memperhatikan adab, padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati kita yang sering membacakan zikir. Ya minimal itulah. Kita sering zikir, hati kita bisa tentram. Jangan kita sering zikir, ya tetap aja itu juga. Karena apa? Ya kita nggak memperhatikan adab di dalam berzikir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, bukankah dengan zikir mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Karena itu perlu diperhatikan adab-adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling utama adalah ikhlas. Ketika kita berzikir, ikhlas yang harus kita perhatikan. Ikhlasnya apa? Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan makna zikir dalam hati kita, mengingat dosa-dosa kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, ya. Kita ini enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Wajib kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah setelah melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Ini jadi dalam aktivitas kita sehari-hari, kalau lisan kita, lidah kita selalu pergunakan dengan kalimat-kalimat zikir, insya Allah lidah kita juga nggak pernah keseleo. Kenapa saya katakan keseleo seperti ini? Ya, kelas 7 mungkin udah paham ya. Seringkali kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kan kita kalau sudah marah, ya, yang di kebun binatang kita sebutin semuanya, yang di alam gaib kita sebutin semuanya. Iya. Bahkan itu tidak sadari. Pas baru sadar, oh iya saya lupa. Kenapa? Kita kebiasaan tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat-kalimat thayyibah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena zikir adalah ibadah. Baca Quran dengan kita niat zikir juga dianjurkan. Karena Al-Quran juga itu salah satu dari zikir. Kita baca Al-Quran ya zikir. Karena itu banyak kalimat-kalimat thayyibah dalam Al-Quran. Itu yang kita tidak sadari. Ya, karena kita sambil zikir itu kita baca Al-Quran. Makanya jangan hanya sekedar baca Al-Quran walaupun boleh hanya satu ayat. Ya, sekarang terus ditambah, jangan setiap hari sampai sekarang masih dari kelas 1 SD sampai sekarang udah kelas 1 sanawiyah masih kalau baca Quran 1 ayat, walaupun itu daripada enggak apa, kita coba sedikit 2 ayat 3 ayat seperti itu. Kita bisa ini karena biasa. Kita mengucap kalimat-kalimat yang jelek karena biasa seperti itu. Nah, ini harus kita banyak rubah ya. Kemudian zikir itu juga mencoba memahami maknanya yang diucapkan, khusyuk. Iya, sambil kita baca bahasa Arabnya kita juga ngerti artinya. Kalau kita zikir nggak tahu artinya, kadang-kadang kita gitu ya biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa. Semuanya doa itu yang dibaca zikir itu mengingatkan kita, mendekatkan kita, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di suatu tempat, duduk di suatu ruangan yang suci, ya, seperti duduk dalam sholat itu dianjurkan. Iya, zikir sambil main HP,
ya, ambil baca buku, nggak khusyuk namanya. Coba sebentar ya, beli waktu ya, mungkin 5 menit, 5 menit kamu coba ya. Mau coba kamu beraudiensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan yang namanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga gunakan pakaian yang sopan lah, pakaian yang bagus. Kalian aja kalau ngadep pacarnya baru pakaian yang bagus, kemudian ngadep Allah acak-acakan. Sholat cuman pakai kaos doang, udah pakai sarungnya nggak bener, pakai mukenanya udah yang jelek. Ya, kita ngadep Allah bukan ngadep siapa-siapa. Ngadep presiden aja kamu bagus, tapi ngadep Allah kamu acak-acakan. Kamu ada karena Allah, kamu juga nanti nggak ada, diambil oleh Allah. Sekarang memang belum ada penyesalan. Nanti kalian ketika kalian di alam barzah, alam kubur akan merasakan penyesalan yang tidak terhingga. Jadi kemudian juga memilih tempat agak sunyi, boleh menjamkan 2 mata, kan dengan mata terpejam tertutup panca indera akan lahir sehingga akan mengakibatkan terbukanya panca indera kita. Boleh sambil mengingat dosa-dosa kita zikir sampai ke hati kita, sampai kalbu kita. Jangan kita zikir, kita diam aja, nggak ada perasaan apa-apa. Zikir dan doa sama itu, kita kan mengingat Allah, ingat kesalahan kita dengan Allah, mengingat apa yang kita lakukan yang nggak sebanding kebaikannya dengan kesalahan kita pada Allah. Itu kita akan menangis itu. Kita akan mengerti dosa kita itu banyak sekali, ya. Dan kebaikan yang kita lakukan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan kita. Apalagi kalau udah sakit baru terasa itu. Kalau sehat memang nggak terasa gitu. Kalau udah sakit, masalah. Semakin dekat kita dengan Allah. Kemudian tidak mengeraskan suara ketika zikir. Ketika Rasulullah berjalan dengan beberapa sahabat yang zikir dengan teriak-teriak, Allahu Akbar, Subhanallah. Memang sih ada para ulama yang membolehkan keras-keras. Bukan saya menganjurkan nggak boleh. Ya, cuma kita pengennya khusyuk ya, apalagi malam-malam kita teriak-teriak. Kalau siang sih nggak jadi masalah, malam-malam jam 2. Kamu tadi kata apa lagi ya? Ada perang kali ini. Coba Allahu Akbar malam. Ya. Ya karena dengan zikir kita ini selalu taqarrub ila Allah, jelas ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah itu esa, Allah yang menciptakan kita. Fadilah istighfar, ini sebagai obat. Ya, obat dosa, istighfar ya bisa minta ampunan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun wa dawa'uz dzunub istighfar. Likulidain, setiap penyakit pasti obatnya, ada obatnya. Obatnya dosa adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dahsyat ini istighfar ya. Karena kalau kita istighfar, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita akan diampuni. Menyebab turunnya hujan, dilapangkan rezeki kita, diberi kemudahan, mendapatkan anak dan keturunan, mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, ditambah kekuatan kita, dimudahkan dalam urusan, menolak bala, menyebab turunnya rahmat Allah, dihapuskan kejelekan dan diangkat derajat kita. Tuh fadilah dari istighfar. Kalau selawat fadilahnya juga banyak, ya. Salawat yang kita pada Nabi Muhammad SAW, para malaikat akan membaca sholawat, para malaikat akan membaca sholawat pada. Kan kita juga seringkali mendengar dari itu ada dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat mengenai agar kita tahu bagaimana tuh zikir ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Nah, kemudian
Jadi masih ada sedikit lagi, nanti kita bahas minggu depan. Untuk minggu ini saya harapkan sampai di sini saja. Dan untuk tugas, kalian tulis aja di dalam buku tulis ya, buku tulis atau kertas folio, nanti kirim ke WA saya. Itu tulis kalimat zikir ketika kalian sholat. Jadi sampai sebelum doa ya kamu tulis itu. Tulis nanti kirim ke WA saya. Tugas saya seperti itu saja agar kalian betul-betul bisa melaksanakannya. Jadi kan secara praktek kalian sudah melaksanakan. Ini saya pengen lihat secara teori ya dari tulisan kalian. Ya, itu yang saya tunggu, mudah-mudahan kalian di masa pandemi ini selalu sehat selalu ya. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Dan kalau keluar ingat 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.